Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsi dengan 5 years. Angkatan 3 di sini akan mengerjakan tugas dari laboratorium OSI dan K. Yang pertama itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah klaim atau asumsi tentang populasi dapat diterima berdasarkan data sampel. Uji ini membantu mengaturkan dengan membandingkan hasil sampel dengan dugaan awal. Contohnya, seorang kepala sekolah ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian matematika siswa di sekolahnya lebih tinggi dari 75. Dia mengambil sampel nilai dari beberapa siswa dan melakukan uji hipotesis untuk memastikan kebenarannya. Nah, eh, untuk soal nomor 2 itu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, untuk hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek dalam suatu populasi. H0 dianggap benar sampai ada bukti yang cukup untuk menolaknya. Untuk hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan ada perbedaan atau efek dalam suatu populasi jika data cukup kuat untuk menolak H0, maka hal A diterima. Contohnya ialah sebuah restoran cepat saji ingin mengetahui apakah waktu pelayanan mereka lebih dari 10 menit. H0-nya itu rata-rata waktu pelayanan kurang dari sama dengan 10 menit. Nah, untuk HA-nya rata-rata waktu pelayanan itu lebih lama dari 10 menit. Jika hasil uji menunjukkan bahwa waktu pelayanan lebih lama dari 10 menit, maka restoran perlu mempercepat pelayanannya. Nah, untuk soal nomor 4 itu menjelaskan perbedaan antara left child test, right child test, dan two child test. Uh, Oh, ini untuk, nah, untuk ini dulu. Lah. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Itu yang pertama itu menyusun H0 dan HA berdasarkan dugaan awal, kemudian menentukan tingkat signifikansi, kemudian biasanya 0,05% atau 5%, artinya ada resiko persen dalam mengambil keputusan yang salah. Eh, Menolak H0 padahal benar. Yang keempat itu memilih uji statistik, yang kelima itu uji T untuk rata-rata sampel kecil, uji Z untuk sampel besar, uji chi-square untuk kategori, data kategori. Nah, untuk selanjutnya itu menghitung statistik uji. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan rumus atau perangkat lunak statistik untuk mendapatkan nilai statistik dari sampel. Selanjutnya menentukan likelihood atau p-value. Nah, jika p-value-nya itu kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak atau H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kemudian mengambil keputusan. Jika H0 ditolak, berarti ada bukti kuat untuk menerima HA. Jelaskan perbedaan antara left test, right test, dan two-child test. Nah, lifestyle test sendiri atau uji satu sisi kiri adalah digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Untuk right test sendiri atau uji satu sisi kanan itu digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter lebih besar dari nilai tertentu. Untuk two test atau uji dua sisi digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter berbeda dari nilai tertentu, atau bisa lebih besar atau bisa lebih tidak kecil. Nah, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama itu pengujian efektivitas obat. Sebuah perusahaan farmasi mengembangkan obat baru untuk menurunkan tekanan darah dan ingin mengetahui apakah obat ini lebih efektif dibandingkan obat lama.
H0 ialah obat baru tidak lebih efektif dibandingkan obat lama. H-nya obat baru lebih efektif dibandingkan obat lama. Jika hasil uji menunjukkan bahwa obat baru lebih efektif secara signifikan, maka obat lama bisa diganti. Nah, untuk yang kedua itu pengujian kualitas produk di pabrik. Sebuah pabrik ingin memastikan bahwa berat rata-rata kemasan tepung yang mereka produksi adalah 1 kilogram. H0-nya itu rata-rata berat kemasan adalah 1 kilogram. HA-nya itu rata-rata berat kemasan tidak sama dengan 1 kilogram. Jika hasil menunjukkan perbedaan signifikan, maka proses produksi harus diperbaiki. Untuk soal selanjutnya itu perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikasi 0,5. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Nah, ini kita menggunakan video. Kan tadi kan udah diketahui ya, kalau H0 itu 2, untuk X bar itu 2,1, itu nilai rata-rata aktualnya itu dalam bentuk gram. Nah, untuk sigmanya tadi itu di 0,25. Itu standar deviasi populasinya, dan untuk sampel kuenya itu ada 40 itu. Nah, untuk utama itu mencari nilai Z-nya itu kita menggunakan sintaks X bar dikurangi M dibagi dengan sigma per SQRT N. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai kritis, itu alfa. Nah, alfanya itu 0,05, tadi itu untuk nilai signifikansinya. Nah, dengan dilanjutkan dengan rumus Z half alpha sama dengan Q norm dikurangi dalam kurung 1 min alpha dibagi 2. Kemudian dari sini kita running aja. Nah, di sini kita dapatkan itu tadi itu untuk nilai Z-nya itu 2,529822. Nah, untuk nilai kritisnya itu sendiri eh, min 1,959964 hingga 1,959964. Di sini itu dibuktikan bahwa rata-rata hasil kandungan lemak jenuh dalam sampel kue secara signifikan lebih besar dari 2 gram per kue. Secara tidak langsung, klaim perusahaan tentang lemak jenuh yang maksimal 2 gram per kue jadi tidak terbukti secara statistik. Ini menunjukkan bahwa mungkin rata-rata lemak jenuh per kue bisa jadi lebih dari 2 gram dalam populasi sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.